Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ngawi akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Ahmad Mutaharun sebagai supervisor dan sebelah kanan saya Pak Agus sebagai coach dan sebelah kiri saya Pak Sigit sebagai coach. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita hari ini akan melakukan praktek coaching gitu ya Pak. Yeah. Yang mana sebelum praktek coaching ini dilakukan ada hal yang harus dipahami, yaitu beberapa penilaian dari praktek ini nantinya. Yeah. Dalam praktek ini ada beberapa tahapan ya Pak, nanti ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah praobservasi ya, yang mana di tahapan ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi dan indikator apa yang ingin Pak Agus kembangkan pada praktek coaching kali ini. Kemudian yang kedua adalah tahapan proses observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan tersebut yang akan Pak Agus lakukan nanti bersama coach. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pasca observasi, yang mana nanti jenengan akan merefleksikan apa yang sudah jenengan kembangkan pada proses coaching dan kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali pada proses coaching selanjutnya. Nanti ya Pak. Selanjutnya apakah kamu siap nih Pak Agus? Siap. Baiklah Pak, sepertinya yang sudah saya jelaskan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah coaching yang dilakukan nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, dan nantinya Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana nanti si coach dapat merespon gitu Pak dan menanggapi pertanyaan dari panjenengan. Dan perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan coach harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pertanyaan praobservasi ini Pak, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Agus, kiranya boleh ya? Monggo, silakan Pak. Baiklah, kompetensi apa nih yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dari diri saya adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak. Berarti ada 2 hal Pak. Yang pertama ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang lebih spesifiknya kira-kira Pak Agus yang ingin dikembangkan mungkin bisa dijelaskan? Dari kemampuan saya membuat satu pertanyaan berbobot, harapan saya nanti coach dapat mengenali permasalahan, kemudian dapat mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis solusi. Kemudian setelah itu didapat, coach harapan saya bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang direncanakan tadi. Oh iya, seperti itu nih Pak. Oke lah kalau begitu. Demikian, ini tadi adalah observasi. Kemudian selanjutnya silakan Pak Agus melakukan coaching bersama coaching ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya nih Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas. Yang bisa saya bantu? Maaf Pak Agus. Enggak. Ini mengganggu waktunya apa enggak Pak Agus? Betul saya sedang free, bebas. Oke Pak Agus, ini saya sebenarnya ingin curhat Pak Agus. Ada permasalahan yang harus ada unek-unek lah istilahnya. Itu yang ingin saya sampaikan ke
Pak Agus. Jadi, permasalahan tentang apa Pak Sigit? Gini Pak, jadi saya ini jadi guru tuh merasa gagal karena nilai anak-anak saya itu rendah, di bawah 50%. Kemudian dari pembelajaran yang saya lakukan, dari mata pelajaran konversi energi yang saya berikan itu, media yang saya gunakan hanya cuma gambar saja secara visual, sedangkan anak-anak saya ini banyak memiliki karakter yang berbeda-beda dan gaya belajar anak yang mungkin berbeda. Nah, ini yang jadi unek-unek saya. Ini kok nilai anak-anak saya ini kok rendah itu Pak Agus. Oke. Dalam mengampu mapel mesin konversi energi, siswa 50% nilainya di bawah standar. Nah, kenapa itu mengganggu Pak Sigit? Kenapa menurut Pak Sigit itu pembelajaran Pak Sigit kurang berhasil? Kenapa? Ya karena saya merasa gagal Pak, merasa gagal jadi guru mengajar ke materi tersebut. Nah, ini yang jadi ganjalan saya ini, kok saya nilai saya sekian, anak-anak saya nilainya sekian. Nah, menurut saya Pak, karena karakternya yang berbeda-beda ini, saya ingin nilai anak-anak saya itu baik, sehingga saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang banyak. Apakah itu juga satu solusi? Mungkin itu. Oke, intinya di sini adalah Pak Sigit menginginkan nilai-nilai dari siswa yang Pak Sigit ajar nilainya memenuhi standar ketuntasan minimal, Ya, itu. betul Pak. Nah, menurut Pak Sigit, solusi apa yang perlu kita masukkan, perlu kita kembangkan dalam proses belajar mengajar agar nilai siswa rata-rata menjadi lebih baik? Menurut saya alangkah baiknya kalau media ajar saya berbeda-beda. Jadi macam-macam media ajar yang harus saya terapkan ke anak itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar anak itu. Oke, berarti untuk meningkatkan tadi Pak Sigit mempunyai rencana untuk membuat media belajar lebih variatif. Betul, Di kelas Pak Sigit. betul Pak. Nah, kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan? Mungkin minggu depan Pak. Waktu minggu depan jam pelajaran saya kan ada hari Senin. Oke, berarti sesegera Mungkin ya secepatnya lah. pertemuan berikutnya. Oke, nah bagaimana perasaan Pak Sigit saat ini setelah coaching dengan saya dibanding yang tadi sebelum Pak Sigit coaching dengan saya? Saya merasa lega Pak. Ya. Nah ini saya merasa lega, merasa beban saya itu kurang. Saya jadi tidak merasa gagal lagi. Saya ingin anak-anak lebih baik lagi gitu Pak. Oke. Saya sangat antusias Pak Sigit mengapresiasi jenengan punya permasalahan. Begitu saya tanyai si jenengan mempunyai idealisme tujuan pembelajaran, kemudian jenengan ternyata sudah menemukan solusinya. Harapan saya ingin segera mendengar apa hasil dari pembelajaran yang Pak Sigit terapkan di kelas setelah Pak Sigit mengubah media pembelajaran di kelas. Saya sangat ingin sekali mendengarnya, dan mungkin nanti kita bisa sharing kembali agar kalaupun nanti hasilnya positif bisa kita jadikan referensi untuk diterapkan oleh rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak.
nanti saya akan segera kabari. Karena ini waktunya saya masuk, saya mau undur diri Pak. Monggo Pak Sigit. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Sigit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Agus sudah melaksanakan coaching ini tadi ya bersama Pak Sigit. Nah ini sebelum penutupan saya akan menanyakan nih kepada Pak Agus beberapa hal nih. Yang pertama nih setelah Pak Agus melakukan performa tadi dalam kompetensi coaching yang sudah dilakukan tadi, gimana Pak menurut Pak Agus? Alhamdulillah menurut saya pelaksanaan coaching yang saya lakukan dengan Pak Sigit berjalan dengan baik, Pak Arif. Oke, seperti itu nggih. Apa nih hal yang menurut Pak Agus merasa seperti ini? Saya merasa baik karena dalam proses pelaksanaan coaching yang Pak Sigit tadi, yang pertama mungkin saya sudah menerapkan alur Tirta, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan dengan bertanya ke Pak Sigit, kemudian Pak Sigit lewat pertanyaan yang saya ajukan, Pak Sigit menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian Pak Sigit juga sudah membuat satu rencana yang kemungkinan akan segera dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Sigit terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian secara keseluruhan rangkaian coaching berjalan dengan baik. Oke, baik. Begitulah ya Pak. Sebenarnya luar biasa ini Pak Agus nih. Yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan indikator dan ketercapaiannya yang kita sepakati di awal tadi ya Pak. Kalau begitu untuk selanjutnya Pak, bolehkah saya menyampaikan tentang pengamatan saya? Monggo silakan Pak. Oke, baiklah. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan proses coaching tadi, benar kata Pak Agus memang sudah berjalan dengan sesuai dengan tahapan yang diinginkan. Prosesnya juga sesuai dengan alur Tirta. Jadi coach sudah berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan dan informasi-informasi kepada Pak Sigit tadi sebagai coach, sehingga Pak Sigit tadi juga bisa menyampaikan apa yang menjadi hal yang dirasakan Pak Sigit. Pak Agus juga sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Sigit tadi menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kira-kira nih bagaimana nih Pak Agus mendengarkan ini semua? Terima kasih Pak atas apresiasinya. Bisa jadikan referensi, kemudian bisa jadikan campur untuk saya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi menurut saya ada beberapa kompetensi lain yang ingin lebih saya kembangkan, Pak Arif. Oh gitu berarti masih ada yang ingin dikembangkan lagi Pak Agus? Apa ini Pak Agus kira-kira yang ingin dikembangkan lagi? Sepertinya yang masih harus dikembangkan dari diri saya adalah ketika melakukan coaching adalah mendengarkan secara aktif, Pak Arif. Oh mendengarkan aktif atau Pak? Kemudian dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang dari hal tadi? Sepertinya karena saya masih mempunyai satu kekurangan mendengarkan secara aktif, mungkin saya akan membuat rencana atau jadwal untuk melaksanakan praktek coaching dengan pihak-pihak tertentu, bisa rekan sahabat atau yang dengan yang kepala sekolah. Kira-kira waktunya kapan ini Pak? Sesegera mungkin. Nanti tergantung dengan pihak yang akan saya jadikan rekan untuk pelaksanaan coaching. Baiklah Pak ya. Mungkin jenengan ingin lebih meningkatkan lagi tentang kompetensi mendengarkan aktif Pak. Kemungkinan dan waktunya segera mungkin di minggu depan atau mungkin sebagainya. Oke, baiklah Pak Agus, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sebenarnya sudah mendapatkan kesimpulan dan hasil pengamatan saya sebagai observer. Kemudian dari percakapan coach bersama coach tadi, dengan berdasarkan percakapan coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kemudian Pak Agus sendiri juga ingin mengembangkan kompetensi lanjutan seperti tadi, ingin mendengarkan lebih aktif. Seperti itu kesimpulannya Pak Agus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching ini lagi untuk melihat hasil proses coaching yang Pak Agus akan lakukan di
di kemudian hari. Demikian nggih Pak Agus, observasi kali ini, semoga ini nanti dapat bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi Pak Agus juga. Saya akhiri nggih Pak Agus, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.